Di video kali ini saya menjelaskan tentang koneksi antara materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nah, coaching menurut Whitmore itu mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Dan Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Kaitan antara definisi coaching dengan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah bahwa dalam pendidikan itu tentu membutuhkan proses tuntunan. Nah, tuntunan seperti apa yang dibutuhkan? Salah satu bentuk tuntunan yang dapat dilakukan adalah bentuk coaching. Nah, dalam sistem Among, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Jadi sebuah semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Nah, melalui sistem Among inilah coaching itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam berpikir Among itu ada 4 paradigma. Yang pertama, coach dan coachnya adalah mitra belajar, jadi mereka setara. Kedua, emansipatif. Ketiga, kasih dan persaudaraan. Keempat, ruang perjumpaan pribadi. Jadi 4 hal paradigma ini tentang berpikir Among inilah yang menjadi dasar dari ing susung tulodo, ing madio mangun karsa, tutpuri handayani dari Ki Hajar Dewantara tadi. Gitu. 4 hal tersebut yang menjadi paradigmanya. Nah, untuk selanjutnya, dalam bercoaching itu ada paradigma berpikir. Yang pertama, fokus pada coachee. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Keempat hal ini, 4 paradigma berpikir ini sangat diperlukan untuk proses awalan seorang coach. Seperti itu. Jadi ketika dia fokus pada coachee-nya itu atau rekan yang akan dikembangkan, dia berusaha mendengarkan, berusaha menerima apapun yang disampaikan oleh coachee-nya. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu dalam artian dia berusaha menggali apa kesulitan dan mungkin potensinya yang tersembunyi dari kesulitan tadi. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Jadi meskipun sudah mendengarkan itu, dia tidak terpengaruh, berusaha tetap tenang, berusaha membantu mengarahkan supaya coachee-nya itu dapat mengeluarkan solusinya. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru masa depan itu adalah bagaimana si coach itu mampu menggali potensi dari coachee tadi. Nah, dalam coaching ada 3 prinsip yang harus dipenuhi. Ada pertama, kemitraan. Kemitraan dalam artian ada hubungan kepercayaan antara coach dan coachee. Jadi mereka saling terbuka, saling percaya satu sama lain. Yang kedua, ada proses kreatif. Dalam hal ini adalah bagaimana proses berpikir, berpendapat dari si coachee-nya sendiri. Dan bagaimana coach mampu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir, memaksimalkan potensi. Meskipun coachee itu menceritakan hal kendala atau kesulitannya, tapi di balik itu pasti ada potensi yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan oleh coach. Nah, selanjutnya seorang coach harus memiliki 3 kompetensi inti. Yang pertama, presence, kehadiran penuh. Dalam artian dia bisa mendengarkan, terlibat aktif, sabar mendengarkan dan menerima apapun yang disampaikan oleh coachee-nya. Kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini dalam hal menyimak. Menyimak ini dia berusaha tidak mengganggunya, tidak terdistraksi dengan berbagai hal. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dalam artian memberikan pertanyaan terbuka yang membuat coachee-nya itu berpikir, tidak sekedar jawaban iya atau tidak saja. Seperti itu. Jadi ketiga hal ini, baik paradigma berpikir, prinsip coaching, dan kompetensi inti coach ini sangat diperlukan bagi seorang coach dan dalam sebuah proses coaching. Selanjutnya, dalam coaching ini ada namanya ATIRTA. ATIRTA dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal yaitu GROW model. GROW singkatan dari Goal, Reality, Option, and Will. Pada tahapan GROW ada goal, tujuannya apa? Tujuan dari pembicaraan tersebut. Kedua, reality, hal-hal yang nyata, hal-hal yang dialami oleh si coachee-nya sendiri. Ketiga, options, pilihan, apa yang bisa dilakukan oleh coachee dalam mengatasi kendala, kesulitan, atau hal-hal yang dialami itu. Yang keempat, keinginan untuk maju. Dalam artian, ada sebuah progress atau timeline yang harus dikerjakan oleh coachee sendiri gitu. Nah, dalam aplikasi terhadap TIRTA itu hampir sama. Pertama, tujuan umum seperti yang tadi, goal, mengidentifikasi apa tujuan dari percakapan ini, membantu secara solusi atau hal-hal lain. Yang kedua, identifikasi. Di sini coach itu berusaha menggali apapun yang terjadi di dalam diri coachee-nya. Pada tahapan TIRTA, yang pertama adalah tujuan umum. Nah, di sini tujuan umum itu mencoba mencari apa alasan atau tujuan dari percakapan coaching ini. Yang kedua, identifikasi. Coach akan berusaha menggali apa yang terjadi, bagaimana permasalahan atau sesuatu yang dialami oleh coachee-nya. Yang ketiga, rencana aksi. Di sini coachee dapat memilih dan menentukan sendiri apa yang akan dia lakukannya.
Jadi di sini coach itu hanya membantu mengarahkan, coaching sendiri akan berinisiatif untuk mengeluarkan solusi dan rencana aksinya. Yang keempat, tanggung jawab tadi itu adalah implementasinya. Seperti kapan dilaksanakannya, berapa lama gitu, apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang disiapkan, seperti itu. Sehingga tujuan coaching ini adalah untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian. Nah, selanjutnya supaya percakapan berbasis coaching itu dapat sederhana dan bermakna gitu. Nah, selanjutnya, apa peran Anda sebagai seorang coach di sekolah kaitan dengan materi sebelumnya dan keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Nah, yang pertama, peran saya sebagai seorang coach di sekolah, pertama, saya membantu menggali potensi coachee. Dalam hal ini bisa sebagai rekan sejawat ataupun murid. Yang kedua, saya tidak memberikan saran atau solusi langsung kepada coachee. Yang ketiga, saya membantu coachee berkembang sekaligus menemukan solusi sendiri. Dengan cara apa tadi? Memberikan pertanyaan berbobot, mengidentifikasikan permasalahannya. Yang keempat, saya tidak terlibat langsung dalam kendala coachee tadi. Saya membiarkan dia untuk mengeksplorasikan permasalahan, menceritakan, dan mencari solusinya sendiri. Jadi di sini saya lebih ke arah mendengarkan aktif dan mencoba mengarahkan dia, seperti itu. Yang kelima adalah membantu melanjutkan potensi coachee. Meskipun ada kendala atau hambatan, tapi setiap coachee itu memiliki potensi yang bisa digali, dikembangkan, dan dilanjutkan, seperti itu. Itu peran saya sebagai seorang coach. Yang kedua, keterkaitan dengan materi sebelumnya, ada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Untuk yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, di sini pembelajaran sesuaikan dengan minat, profil, kesiapan belajar dari misal siswa. Dan kedua, memberikan pertanyaan reflektif agar menumbuhkan kedewasaan berpikir. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini penting karena kita memerlukan kemampuan coaching ini, seperti itu, untuk bagaimana mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan potensi anak. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional. Di sini mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ya dalam pembelajaran, salah ketik, sehingga muncul kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab. PSE ini sangat penting karena dengan kita mampu memahami dan mencoba menumbuhkan kesadaran siswa, itu mereka akan lebih mudah memaksimalkan potensi yang sudah ada. Nah, yang ketiga, keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan potensi sebagai pemimpin pelajaran. Yang pertama, itu membantu diri kita untuk mampu melakukan komunikasi yang bermakna dan konstruktif. Dalam artian mencoba mencari solusi, mencoba menemukan solusi dan menggali potensi dari coachee. Yang kedua, membantu mencapai tujuan pembelajaran. Apa? Yaitu terpenuhinya kebutuhan anak, meningkatnya kompetensi rekan sejawat. Dan yang ketiga, membantu mengidentifikasi dan merencanakan pengembangan diri coachee. Di sini ketika berbicara dalam proses coaching itu secara tidak langsung, sadar tidak sadar, coachingnya itu akan memunculkan potensi dengan sendirinya. Gitu. Tugas kita hanya bisa bilang mengatakan menuntun, tidak memberikan solusi langsung. Jadi pure dari coachingnya sendiri. Nah, apa refleksi pengalaman belajar saya dari modul ini? Pertama, ada insight baru dari coaching. Sebelumnya kita hanya mengetahui coaching itu hanya sekedar mengarahkan atau latihan, tapi ternyata di sini adalah membantu menggali potensi. Yang kedua, pentingnya menjadi pendengar aktif. Agar apa? Agar dapat gambar utuh dari coachingnya. Sehingga coachingnya pun juga lebih fokus dalam menentukan solusi sendiri. Yang ketiga, kompetensi inti harus dimiliki. Tadi ya, presence, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Ketiga hal ini penting dalam proses coaching oleh seorang coach. Karena tidak mungkin kita bisa memberikan percakapan coaching yang berkualitas kalau kita tidak mengetahui kompetensi intinya. Yang keempat, perlunya terbiasa agar mampu menerapkan alur tirta. Nah, yang kelima, mampu memposisikan diri kita ketika baik sebagai coach, konselor maupun trainer. Jadi tergantung situasi yang dibutuhkan, kita bisa berubah sesuai kebutuhan atau situasinya. Nah, konektivitas dari seluruh materi ini adalah apa yang sudah sedang akan dilakukan ke depannya. Yang sudah saya lakukan, saya memahami paradigma coaching. Ya, saya mengetahui insight barunya. Kedua, yang sedang saya lakukan adalah mengasah keterampilan coaching dalam berbagai kesempatan. Dan yang ketiga, yang akan selanjutnya saya lakukan adalah berusaha mengaplikasikan coaching di segala kesempatan jika saya menjadi pemimpin pembelajaran ataupun sebagai rekan sejawat maupun guru di kelas. Nah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemaparan video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.